Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Baik, di video ini saya akan share mengenai bagaimana kita membuat atau merancang strategi menggunakan bisnis model Canvas. Ya, ini salah satu metode, salah satu instrumen bagi kita yang bisa lebih mempermudah ya dan secara cukup komprehensif untuk merancang strategi ya bangunan bisnis kita. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, mengapa kita menggunakan bisnis model Canvas ini ya? Atau apa sih pentingnya dari bisnis model gitu ya? Em, nah, kita bisa lihat amati ya dalam realitas bahwa dunia bisnis saat ini semakin cepat berubah. Kenapa? Salah satu faktor penentunya adalah semakin cepatnya perubahan teknologi ya. Ini yang mengubah cara ya mengubah cara marketing, mengubah cara penjualan, mengubah cara pembayaran dan lain-lain sebagainya ya. Ini juga perubahan teknologi yang semakin cepat ini di era digital, era konseptual saat ini juga mendistrap ya. Banyak mendistrap perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan lama eh, tergusur oleh perusahaan-perusahaan yang baru muncul. Jadi ini luar biasa fenomena saat ini ya. Dan selain itu juga persaingan bisnis yang semakin ketat ya, persaingan bisnis semakin ketat, semakin hari semakin banyak pelaku usahanya ya, eh, nggak seimbang ya, nggak berimbang dengan eh, pertambahan jumlah penduduknya ya atau pertumbuhan penduduknya. Em, apa bisa kita temui ya para pemula, para pebisnis-pebisnis pemula banyak bermunculan ya, terutama apalagi saat ini ya ketika dunia kerja tidak bisa lagi diandalkan misalnya dalam artian banyak yang terkena PHK gitu ya atau kurang puas dengan penghasilan yang didapatkan sehingga beralih kepada menerjuni atau menekuni bidang bisnis. Nah, selain itu juga saya ambil contoh sederhana ya mengenai pentingnya bisnis model. Uh, Jika Anda melihat, khususnya di Bandung nih, saya tinggal di Bandung, kalau lihat di Bandung ya, Anda pernah melihat nggak satu atau beberapa ya kafe atau rumah makan yang besar gitu ya ada di pinggiran jalan boulevard, di jalan raya ya, di tengah kota. Dari sisi tampilan luar itu luar biasa ya, cukup meyakinkan gitu. Dalam arti meyakinkan, wah ini modalnya besar nih gitu ya. Ya perhitungan saya mungkin sekitar 2M gitu ya, modal awal yang diperlukan. Dan sayangnya ternyata ya kafe-kafe ini atau rumah makan ini ketika diperhatikan 3 bulan atau 4 bulan berikutnya sudah nggak ada ya, sudah tutup. Ini sangat disayangkan ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kalau analisis sederhana saya, salah satu penyebabnya adalah kurang tepatnya bisnis model yang dirancang, yang dibangun ya. Jadi eh, apa bisnis model ini pertama sangat penting ya karena kalau tidak dibangun dengan baik maka ya itu resikonya ya bubar dalam hitungan bulan ya. Oke, baik. Namun satu hal lagi yang perlu diperhatikan untuk bisnis model ini, bisnis model Canvas khususnya, em, rancangan tertulis ini itu hanya sebagian kecil ya dari eh, faktor penentu kesuksesan. Jadi ya 20-80 lah ya. Jadi rancangan strategi ini 20, nah 80-nya di mana? Di lapangan gitu ya. Di bisnis begitu. 80%-nya itu menentukan di lapangan gitu ya. Namun, nah solusinya sebenarnya keuntungan dari kita memahami dan merancang menggunakan bisnis model Canvas ini itu kelebihannya kita pertama kita punya gambaran umum ya dan rinci. Jadi apa namanya faktor-faktor apa aja yang harus kita
siapkan, harus ada gitu ya, dan rancang. Lalu ketika misalnya itu apa namanya, tidak berpengaruh atau not works gitu ya, itu kita bisa dengan cepat bisa mengubahnya. Dengan mudah bisa kita bisa mengubahnya atau melakukan pivot ya. Kita bisa ubah dengan mudah, kenapa? Karena kelihat gitu, ketahuan blok mana ya yang harus kita ubah gitu ya. Namun tetap perlu tes ukur, tes ukur, tes ukur di lapangan ya. Jadi ini harus dipraktekkan ya, harus diimplementasikan. Oke, sebelum bahas bisnis model Canvas, kita pahami dulu mengenai konsep bisnis model secara umum ya. Oke. Yang pertama, ini dia gambar apa nih ya. Oke, kopi ya. Pertanyaan saya, produknya sama nggak? Secara umum sama ya, kopi. Oke, tapi pertanyaan berikutnya, bisnis modelnya sama nggak? Nah, ya. Jadi dari produk yang sama, itu bisnis modelnya bisa berbeda. Oke, bisa dipahami ya? Jadi apa sih bisnis model? Oke, lanjut lagi. Pahami dulu ini ya. Dulu, orang jual kopi itu ya seperti ini kurang lebih ya. Kalau nggak bijinya, ya bubuknya gitu ya, diseduh di rumah. Lalu berikutnya ada ide lain, udahlah kita jualnya sudah diseduh gitu ya. Jadi ada ongkos seduh, harganya bisa lebih eh, ya lebih mahal lah ya, karena ada jasa seduh kan gitu, hitungan totalnya ya. Berikutnya, nah ini orang-orang kota, orang-orang kreatif bikin lagi kan gitu ya. Gimana caranya bisa menarik orang? Oh, udah kita bikin hiasan-hiasan, ya latte art nih di atasnya gitu ya. Dan tempatnya juga dibikin nyaman ya, jual tempat, jual keindahan gitu, jual kenyamanan, jual gengsi gitu ya. Jadi itu yang jadi tambahan jualannya, sehingga harga jualnya bisa lebih tinggi dibanding yang B dan C. Oke. Nah, eh, saya sebenarnya pengen survei ya, Anda nih memilih yang mana, ada di golongan mana nih, di kelompok mana, di A, di B, atau di C ya. Oke. Boleh komen, jawab di komen ya. Anda termasuk penggemar yang mana nih? A, B, atau C? Oke. Nah, lalu ini. Ya. Yang A, B, dan C. Kira-kira produknya di dalamnya ya. Di dalamnya itu yang core-nya sama nggak? Kurang lebih sama lah ya. Yang A jual Indomie, B jual Indomie, C juga jual Indomie gitu ya. Tapi pertanyaan berikutnya, bisnis modelnya. Nah, bisnis modelnya sama nggak? Berbeda ya. Tadi berbeda, ini jawabannya tadi berbeda. Yang ini juga berbeda bisnis modelnya ya. Oke, perbedaannya apa nih? Kita bisa lihat perbedaannya kan. Nah, yang ini di mana nih? Oke, pinggir jalan. Kira-kira segmennya yang disasar siapa? Menengah atas, menengah atau bawah? Yang A, bawah ya. Kalau yang B, dari segmennya aja dulu ya, dari segmen itu udah berubah. Jadi segmen yang berbeda aja itu sudah membedakan bisnis model. Oke? Ya. Itu salah satu hal terpenting ya, segmen ini salah satu hal penting dalam bisnis model. Yang B ini kan beda nih, ya atas lah ya, yang B. Yang C menengah ya, itu kurang lebih. Nah, lantas pertanyaan berikutnya, bagaimana solusi untuk menghadapi tadi ya, perubahan cepat, persaingan ketat di bisnis? Maka muncullah ini ya, bisnis model Canvas, biasa disebut BMC. Apa BMC? Nah, ini dia gambarannya ya. Jadi dengan BMC ini ya kita sekaligus berinovasi nih, merancang inovasi ya. Kenapa? Karena di sana ada value proposition, ada nilai yang harus dibangun dari produk kita ya. Di sini di tengah ini value proposition ya.
Fokusnya di sini dan di sini segmennya. Kita menyasar segmen, menarget segmen mana nih? Harus jelas di sini dibikin personanya ya, buyer persona. Oke. Jadi kalau digambarkan secara proses bisnis model itu ini sebuah bangunan bisnis ya, tapi memang kelemahannya ini masih mengcapture internal, lingkungan internal bisnis ya, masih kurang mengcapture lingkungan luar, oke, lingkungan eksternalnya. Ini lebih fokus ke lingkungan eksternal internal sebenarnya ya. Dalam arti ya di luar unsur luar pun ini customer ditarik ke dalam ya. Ini partner nih dari luar tarik ke dalam gitu ya. Nah, sementara untuk lingkungan luar, terutama lingkungan luar yang tidak bisa dikendalikan ya. Ipolek Sosbud Hankam ini tidak tercapture di sini. Tapi oke, nggak masalah, no problem ya. Ini tahapan, tapi ini bagian tahapan awal yang sangat penting. Oke, itu poinnya. Nah, kalau kita lihat gambaran di sini, oke, bisnis model kanvas ini dirancang oleh para praktisi bisnis ya, entrepreneur seluruh nggak seluruh dunia ya, 45 negara lah ya. Ini begitu menurut bukunya. Jadi Osterwalder dan Pigner ini tahun 2010 mereka memvalidasi ya konsep ini kepada para praktisi entrepreneur dari 45 negara dan ini valid katanya gitu ya. Dan sudah banyak digunakan di seluruh dunia. Oke. Nah, pertama kalau kita mau mulai bisnis, ya merancang bisnis, apa yang kita tentukan? Apakah produk dulu atau calon pembeli dulu? Nah, ini bisa suka menjadi pertanyaan seperti pertanyaan mana duluan telur dan ayam ya. Karena ini satu atau dua sisi, ya satu di antara dua sisi gitu ya. Seperti keping mata uang. Nah, namun dalam kerangka strategis, oke, dalam kerangka strategis yang terlebih rancangan strategis loh ya, maksud saya. Yang terutama, yang pertama dan terutama itu adalah menentukan ini, menentukan customer segment atau menentukan siapa pembelinya. Itu paling penting. Oke. Namun, meski begitu ya, kalau Anda sudah punya produk, udah jalan nih usahanya. Lah gimana? Saya kan udah ada produknya. Nah, tinggal nggak masalah. Ya, tinggal pertajam lagi, kembali tetap pertajam. Mulai dari sini lagi gitu ya. Dari siapa target Anda? Ya, siapa customer segmen Anda? Oke, ini udah dijelaskan nih, udah ditentukan umurnya sekian, di wilayah mana, terus sukanya apa gitu ya. Perilaku mereka, jenis kelamin apa gitu. Ya, terutama itu ya, jenis apa namanya? eh, tingkat ekonomi ya, atas, menengah atau bawah itu penting ya. Karena perilakunya berbeda di antara tiga golongan ini. Nah, setelah ini ditentukan ya baru di sini kan harus berpatokan ke customer segment. Value apa yang kita berikan kepada siapa? Harus pas, kita harus tepat. Makanya harus diketahui dulu gitu ya. Harus diketahui dulu nih siapanya. Nanti kita membuat apanya itu bisa sesuai gitu. Oke, jadi jangan value-nya menurut saya, ya, tapi value-nya menurut calon customer kita, target market kita. Oke, produk udah dibangun nih value-nya, udah cocok nih dengan customer segment. Nah, gimana caranya menyampaikan ini ya? Gimana caranya menjual produk ini sampai ke customer segment. Setelah itu, gimana caranya kita maintenance gitu, jangan sampai lepas. Ya, jadikan dia customer, ya. Jadikan ke customer. Nah, dari aktivitas ini aktivitas marketing kan menghasilkan revenue di sini. Ya, menghasilkan pendapatan dari penjualan, ya. Nah, di belakangnya ini back end-nya ini ada apa? Resource, di sini ada aktivitasnya apa dari mengolah resource ini, lalu berpartner, dan akhirnya selain tadi pendapatan dari sisi keuangan ada biaya, ya, ada pendapatan ada biaya, ya, pendapatan dikurangi biaya itulah profit ya, keuntungan. Itu gambaran umumnya. Baik, kita akan bahas satu persatu ya. Tapi sebelum bahas satu persatu,
kita elaborasi lagi nih manfaatnya ya, manfaat dari bisnis model kanvas ini untuk apa sih? Oke, kalau disimpulkan, BMC ini bisa merupakan atau bisa menjadi sebuah kerangka inovasi bisnis kita ya, rancangan, kerangka inovasi. Lalu dengan menggunakan BMC ini juga kita bisa tahu nih ya peta kekuatan dan kelemahan kita. Karena dari sisi misalnya resources nih, key resources. Nah, dengan ada blok atau isian key resources, kita kan mau nggak mau menganalisis kondisi internal ya saat ini. Kita punya resources apa gitu ya. Terus ada nggak nih resources yang kita harus ada gitu ya, yang kita butuhkan. Oh, ternyata belum ada. Berarti masih kelemahan. Ya, tapi ketika kita menggali, oh ternyata ada nih, potensinya bagus nih. Berarti kekuatan ya. Resources itu apa namanya? Bicara resources bisa bicara sumber daya 5M ya minimal ya. Instrumennya ya kitanya ya sebagai pemilik dan tim, instrumen, money ya, sumber finansial, material, bahan baku, ya apalagi money, material, mesin ya dan lain-lain. Jadi ada nggak gitu ya? Nah, di key resources ini apa yang harus ada ya secara ideal dan apa yang harus kita itu akan kita kejar untuk bisa kita miliki gitu ya atau ada gitu yang kita cari atau juga mengoptimasi apa yang ada ya apa yang kita miliki yang sudah ada. Lalu juga bisa merupakan peta potensi dan sumber daya tadi ya. Nah, ini merupakan konsep bisnis yang fleksibel dan media presentasi bisnis. Jadi kalau untuk saat ini, para investor itu lebih suka ya presentasi kita menggunakan model BMC ini. Ya, karena lebih simpel, lebih mudah dipahami. Ya, karena memuat bagian-bagian penting ya. Nggak seperti proposal bisnis yang panjang dan banyak ya. Nah, selain itu juga manfaatnya kalau kita bisa merancang dan membuat bisnis model ini dengan tepat, maka ketika kita mulai bisnis ya, kita launching itu akan lebih mudah diterima oleh konsumen. Pertama itu ya, lebih mudah diterima oleh konsumen. Jadi konsumen nggak galau gitu ya. Jadi dengan bisnis model yang tepat itu si target itu merasa terpanggil. Oh ini kayaknya gue enak di sini gitu ya. Benar-benar merasa terpanggil. Kenapa? Karena di rancangan bisnis model bisnis model kanvas sudah ditentukan bahwa memang ini untuk ini gitu ya. Makanya kita sesuaikan gitu dengan apa kemauan mereka gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Lalu tidak membingungkan konsumen, ya nggak galau konsumen. Maksudnya galau gimana? Misal tampilannya misalnya keren di luar ya gitu ya. Tampilannya keren di luar, eksteriornya keren, interiornya juga keren. Terus produknya juga keren, produk luar lah gitu ya. Produk kekinian, produk luar gitu ya. Tapi nah kalau diasumsikan kalau yang kayak gitu kan itu harusnya sebenarnya untuk atas ya, untuk yang level ekonomi atas. Oke. Tapi ternyata nggak konsisten. Nah, di bisnis model kenapa? Misalnya nggak ada tempat parkir mobil, ya bisa dipahami? Kalau tampilan mentereng, keren gitu ya, terus produknya mahal, terus produk keren gitu ya, kata orang-orang atau kata dia, jangan-jangan kata dia gitu, bagusnya kerennya ya. Tapi ternyata nggak ada tempat parkir mobil. Nah, ini membingungkan pasti ya, karena kalau nggak konsisten seperti itu, masing-masing galau. Kenapa? Orang yang menengah atas, wah dari tampilan dia udah tertarik di awal ya. Oke, ini kayaknya bagus deh, kayaknya enak deh gitu ya. Tapi pas dia mau parkir nggak bisa karena orang menengah atas bawa mobil. Oke. Lalu sebaliknya orang-orang menengah bawah ketika melihat tampilan ini
mereka bukannya tertarik ya, tapi justru menambah segan. Oke, meskipun ya bukan diskriminasi atau merendahkan, orang-orang menengah bawah biasanya kan pakai motor gitu ya. Nah, bisa sih parkir di sana, tapi dia ngelihat tampilan, waduh ini kayaknya mahal deh. Enggak deh gitu ya, nggak jadi jadinya ya. Nah, dia malah nyari tempat yang tampilannya biasa aja. Kenapa? Karena asumsi dia yang tampilannya biasa lebih murah, bisa mereka beli gitu ya. Tapi kalau yang tempatnya wah gitu ya dari luar, meskipun dia bisa, ya jelas pasti kalau motor bisa ya parkir, tapi dari tampilannya dia udah segen. Waduh, kayaknya mahal deh, enggak deh ya. Nah, gitu ya. Kalau nggak jelas bisnis modelnya. Lalu bisa memenangkan konsumen tadi karena udah tepat disesuaikan dari awal dan bisa memenangkan persaingan. Itu poinnya. Oke. Nah, jadi apa? Sudah bisa memahami ya? Apa sih bisnis model kanvas? Ya, mudah-mudahan dapat gambaran ya dari eh, pembukaan tadi. Baik, secara pengertian eh, terminologis ya, BMC ini atau bisnis model kanvas ini bisa diartikan sebagai dasar pemikiran tentang bagaimana perusahaan itu menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Nah, ini uniknya di menangkap, ya menangkap nilai. Jadi all about nilai ini, all about value sebenarnya. Titik tekannya di sana, ya. Jadi bagaimana si perusahaan ini sebenarnya menangkap dulu ya, menangkap nilai, lalu menciptakan dan memberikan gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Menangkap nilai dari mana? Tadi kita berasumsi sebagai konsumen, menangkap nilai-nilai dari konsumen, apa sih yang dibutuhkan, apa yang diinginkan oleh konsumen gitu ya. Maka kita ciptakan value-nya. Oke? Atau BMC ini merupakan cetak biru strategi ya, melalui rangkaian proses, sistem, dan struktur. Jadi ada di dalamnya terkandung proses, mengcapture proses ya. Tadi gambarnya sudah saya gambarkan alurnya gitu ya. Kemudian sistem, bangunan sistem. Ini seperti bangunan rumah ya. Jadi bangunan bisnis ini seperti bangunan rumah. Ada bagian-bagiannya ya, ada ruang tamu, ruang keluarga gitu, kamar, kamar mandi gitu ya. Oke. Nah, namun ada juga nih seiring berkembang PMC ada pengertian secara khusus. Artinya apa ya? Ini hanya intermezzo aja ya untuk pengenalan. Karena di lapangan itu beberapa investor yang menanyakan ketika kita mencoba untuk mempresentasikan, ditanya biasanya sama investor, eh, ini bisnis modelnya gimana? Gitu ya, bisnis modelnya kamu gimana? Nah itu sebenarnya mengacu ke revenue model gitu kadang-kadang ya. Artinya apa? BMC ini diartikan oleh sebagian orang ya, secara khusus, secara konotatif ini ya, bagaimana menghasilkan cicis gitu, bagaimana menghasilkan cuan gitu ya. Oke. Uh, nah, kita coba ya, di materi kali ini saya biar lebih mudah ya, biar Anda lebih mudah, kita ambil contoh kasus ya. Mohon maaf nih saya ambil contoh kasus dari perusahaan apa? Teman-teman di grup warung abnormal ya. Carmila, nasi goreng mafia, meskipun ada beberapa yang pada akhirnya tutup ya. Nah, ini kita analisis juga ya, kenapa bisa tutup gitu ya. Ya, terlepas dari faktor-faktor penentu lainnya ya, kita melihat dari sisi bisnis modelnya. Oke? Dan ini bisa menjadi acuan. Jadi gini, teman-teman di Abnormal Group ini luar biasa sebenarnya ya. Mereka luar biasa dalam menerapkan bisnis model gitu. Dan itu bisa kita kenali. Jadi kalau mau mempelajari bisnis model yang real itu lihat ya bisnis modelnya Abnormal Group lah ya gitu ya kurang lebih ya. Nah, kita akan ambil contoh kasus dari bisnis modelnya nasi goreng mafia ya di um, materi saya ini. Nah, sebelumnya contoh nih ya. Contoh dari bisnis model KFC. Nah, kurang lebih seperti inilah ya. Customer segmennya siapa nih? Oh, kalau mereka mass market lah ya. Fast food lovers katanya gitu.
dan franchisor, ya. Lalu value proposition-nya, secret recipe. Nah, ini nggak terlalu detail ya. Oke, ini secara umum aja. Oke, kita langsung aja. Masuk ke contoh kasus, ya. Nah, ini gambaran umum dulu. Nanti di materi ini oke. Materi ini saya bagi dua ya, dua bagian. Jadi untuk bagian pertama cukup sebagai introduction ya untuk bisnis model Canvas ini. Intinya bisnis model Canvas ini adalah ini satu metode ya, satu instrumen ya. Jadi bentuknya seperti ini kurang lebih. Ada 9 blok, ya ini sebutnya blok ya. Satu urutannya biasanya seperti ini. 1, 2, gitu ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Di sisi kanan ini marketing, ini keuangan ya. Ini keuangan nih, ini operation ya, operation. Lalu marketing, operation, finance, dan human. Ya, human di sini ya. Human dan operation di sini. Ya, ini marketing. Oke, dan yang terutama di bisnis model ini adalah penentuan dua ini, 1 dan 2 ya. Customer segment dan value proposition. Itu yang paling utama. Itu yang harus difokuskan. Ya, harus benar-benar detail, benar-benar dalam gitu ya. Benar-benar tepat, benar-benar pas. Dan lakukan tes dan ukur. Ya, nggak akan bekerja ini, nggak akan ada ngaruhnya ini ya kalau nggak dipraktekkan kan gitu ya. Justru kita bisa temukan kasus-kasus lain dan yang itu biasanya menentukan ketika kita sudah menjalankannya. Oke ya. Bagaimana kita merancang dari 1 sampai 9? Ya, lanjut di video berikutnya ya.